tutorial Adobe Photoshop, dan kali ini kita akan belajar mengenai layer style. Oke, apa itu layer style? Kita langsung aja di sini lihat. Kita buat dokumen baru dulu ya. File new atau Ctrl N. Ya, di sini ada pilihan medianya supaya cepat saya pakai yang ada aja di sini ya. Misalnya saya kita pilih salah satu aja untuk ukuran standar aja ya. Ya, di sini kita akan membuat satu objek dulu ya. Jadi sebelum itu saya akan menunjukkan dulu yang ada di sini biar lebih jelas. Jadi sebelah kanan ini ada namanya history, dan di bawahnya ada layer, tab layer dan tab history. Kalau belum ada ini, kita bisa tampilkan di window history, dan lihat di sini. Mungkin ada di sini, kita bisa geser gitu ya. Misalnya tampilannya berbeda seperti ini, kita lihat apakah history ada di sini. Kalau ada di sini ya kita geser. Saya terbiasa dengan history ada di sebelah kiri, dan layer ada di bawah. Kalau belum ada, klik window layers ya. Oke. Di sini ada background itu di sini background, dan ada logo gemboknya ya. Berarti ini adalah media paling bawah. Anggap aja ini kertasnya. Dan kalau kita mau menghilangkan kertasnya, jadi double klik di sini, kita klik OK aja, dan gemboknya akan hilang. Kita bisa menghapusnya. Kita bisa sebelumnya kita buat layer baru dulu di sini, dan layer yang paling bawah kita bisa hapus, dan bisa dilihat sini menjadi kotak-kotak seperti ini. Ini artinya kosong ya, nggak ada background paling bawah, nggak ada warna apapun, jadi ini blank, kosong gitu. Oke, kita buat satu objek dulu ya. Di sini saya klik buat teks dulu aja sini. Type tool, misalnya saya ketik gini aja. Oke, mungkin ini nggak kelihatan. Kita akan buat background belakangnya dulu ya. Warna backgroundnya kita pilih, klik di sini fill. Kalau picker kita pilih misalnya warna-warna yang terang aja. Oke, kalau sudah klik, karena ini ada di bagian depan dan ini bagian belakang, kita akan memakai warna yang biru ini. Kita klik Alt Delete. Sedangkan kalau mau menggunakan yang warna kedua ini, kita bisa pakai Ctrl Delete ya, karena saya mau menggunakan yang depan, jadi Alt Delete. Oke. Jadi di sini kita sudah punya dua layer sebenarnya. Layer background yang warna biru ini, dan layer text. Jadi kalau layer ini saya angkat ke atas, berarti teksnya ada di belakang latar biru ini ya. Oke, jadi ini kurang lebih pemahaman soal layer ya. Kalau misalnya ini belum dikunci, saya bisa geser-geser seperti ini. Jadi kalau saya mau menguncinya, bisa klik sini aja, klik gembok ini, dan sudah terkunci. Oke, dan saya nggak bisa geser-geser. Untuk ini objek, saya bisa langsung klik dan ada kotak selected seperti ini. Kalau belum ada, kita bisa nyalakan di sini show transform controlnya dan auto select. Jadi kalau misalnya ini nggak saya aktifkan dua-duanya, ini nggak bisa langsung misalnya saya mau menggeser teks ini, nggak bisa dibilang nggak ada layer yang dipilih. Jadi yang layer yang dipilih sedang di lock, sedang dikunci, karena yang terpilih ini adalah background. Saya nggak bisa langsung pilih ini seperti tadi. Jadi caranya saya bisa klik auto select, dan saya klik sini, dan otomatis teks ini yang terpilih, bisa langsung pilih. Atau misalnya mau klik biru ini, saya bisa klik sini, dan otomatis ini akan terpilih. Kalau misalnya ini ada dua, saya bisa pilih ini, bisa pilih ini, langsung
nggak perlu klik sini lagi. Oke. Lalu kita akan buat ini, misalnya saya rubah dulu ya teks jenis hurufnya. Klik sini karakter. Seperti biasa, kalau karakter ini belum ada bisa keluarkan di window karakter. Saya misalnya ganti jenisnya jadi ini. Oke, ini masalahnya kita nggak tahu gimana cara membesar kecilkannya langsung dari sini. Jadi saya nyalakan show transform controlnya, show transform control, dan ada titik-titik untuk transform. Kita bisa geser besar kecilkan sini supaya ukurannya proporsional. Saya biasa sambil menekan shift di sini. Jadi saya mau mouse-nya kemana aja, dia akan ukurannya akan proporsional seperti ini. Oke, kalau sudah diklik enter ya. Kalau begini aja kurang menarik, jadi karena pelajaran kali ini adalah layer style, jadi klik di sini layer style, lalu di sini ada pilihan bevel, emboss, stroke, inner shadow, inner glow, dan lain-lain. Untuk seri Photoshop di bawahnya ini ada beberapa perbedaan letak ya. Kalau nggak salah untuk yang CS5 ke bawah itu drop shadow-nya ada di bagian atas, outer glow-nya juga di bagian atas. Jadi pokoknya posisi ini mungkin ada yang berbeda, tapi kurang lebih isinya seperti ini. Kayak misalnya saya menambahkan shadow di sini atau bayangan, kita bisa lihat di sini, bisa langsung kita atur di sini, atau kita bisa geser ini jaraknya, lalu angle cahayanya seperti itu ya. Lalu ini ukuran size, ukuran bayangannya, dan spread ini adalah ketebalan bayangannya. Lalu ini adalah opacity, adalah transparan atau fullnya warna dari efeknya. Oke, misalnya ini size nya saya kurangi, jadi dia menjadi padat ya. Kalau saya tambahkan dia akan blur, akan memencar seperti ini. Saya akan padatkan seperti ini. Lalu jaraknya nggak perlu terlalu jauh. Spreadnya saya tebalkan, jaraknya nggak terlalu jauh. Size-nya saya kurangi. Oke, sih ini sudah kurang lebih seperti ini. Lalu saya akan tambahkan stroke. Stroke ini adalah sebuah garis luar ya. Klik stroke di sini. Setelah centang sini pilih juga stroke-nya ya. Ini adalah ukurannya, dan stroke ini kita bisa pilih warnanya ya. Misalnya saya pilih warna putih. Oke, nggak kelihatan, kurang lebih seperti itu, hitam. Lalu sebelumnya gini deh, biar enak, hurufnya saya rubah dulu warnanya ya. Klik sini, karakter lagi, pilih warnanya, misalnya warna merah deh. Oke. Ya, kita ganti lagi layer stylenya. Oke, stroke nya sudah bagus seperti ini. Lalu kita tambahkan bevel and emboss. Apa itu bevel and emboss? Kalau bisa lihat sini, setelah saya klik sini ada seperti tebal gitu hurufnya ya. Kita bisa atur ketebalannya, efek tebal seperti ini. Sedikit saja, nggak usah banyak-banyak, jadinya nanti aneh seperti ini. Sedikit aja. Kedalamannya, depth. Lalu ini kehalusannya. Nah, ini angle-nya saya akan atur sih. Oke. Kita akan atur jadi di sini ada use global light. Kalau kita geser, semuanya angle-nya akan berubah. Apa itu bayangan atau itu
efek dari ketebalannya. Kalau mau nggak terganggu, kita klik di sini use global light-nya, kita uncheck seperti ini. Lalu kita bisa ganti-ganti angle ketebalannya seperti ini. Oke, saya sengaja buat berlawanan seperti ini ya, supaya ketara. Lalu warna ketebalannya saya tambahkan, warna putihnya. Mungkin depth-nya saya tambahkan lagi, ukurannya. Oke. Lalu kontur adalah jenis tonjolannya seperti apa, dan tekstur ini jenis ini permukaannya. Mungkin saya buat seperti ini. Oke, seperti pecah-pecah gitu ya. Oke, setelah bevel emboss, drop shadow, stroke, saya tambahkan inner shadow ini untuk bayangan di dalamnya seperti ini ya. Dan glow, inner glow, ada cahaya di dalamnya. Sepertinya kita nggak terlalu oke, saya tambahkan sedikit aja deh, tapi kayaknya kurang bagus ya, saya nggak pakaiin di sini. Satin ini untuk menggelapkan beberapa warna seperti ini. Mungkin kurang cocok untuk di sini, saya matikan aja. Color overlay ini adalah merubah warna objeknya. Walaupun teks ini kita buat warna merah, kita bisa atur lagi warnanya di sini. Saya mau ganti warna biru, dan dia akan berubah warna biru. Jadi saya nggak pakai dulu ini. Lalu gradient overlay adalah sama seperti color overlay. Kalau color overlay itu satu warna, gradient overlay ini bisa memasukkan dua warna sekaligus atau beberapa warna sekaligus ya. Saya contohkan di sini. Misalnya perpaduan antara merah dengan warna merah dan kuning misalnya ya, seperti itu. Atau bisa saya tambahkan lagi satu warna di sini, hijau misalnya ya. Jadi di perpaduan antara kuning, hijau dan merah dia menyampur menjadi satu seperti ini. Oke, mungkin kita nggak perlu juga gradient overlay. Pattern overlay, pattern ini sama seperti tadi tekstur ini untuk permukaannya, tapi ini berdasarkan warna ya, bukan tekstur. Dan outer glow ini adalah cahaya di luar objek seperti ini. Oke, mungkin saya kasih glow sedikit di sini kalau cocok. Oke, kalau sudah di oke. Dan ya, kurang lebih seperti ini. Bisa jadi dari teks yang biasa-biasa aja seperti ini sudah berubah menjadi seperti ini. Dan ini juga saya menunjukkan gunanya history. Jadi sejak tadi kita merubah-rubah dari teks dari 0 ini menjadi seperti ini, itu seperti direkam langkah-langkahnya ya. Jadi misalnya setelah jadi seperti ini, saya nggak mau, saya akan mundur beberapa, karena kalau kita undo-nya ini Ctrl Z ya. Kalau kita Ctrl Z di sini, dia akan cuma bisa satu kali aja. Kalau kita Ctrl Z lagi, dia akan kembali ke yang tadi lagi, nggak bisa ke langkah-langkah sebelumnya. Jadi caranya, saya bisa pilih di sini langkah keberapa yang saya mau. Misalnya saya mau ke sini ya, atau ke sini, ke sini. Jadi urutannya itu direkam semuanya begitu. Dan untuk layer misalnya di sini ada beberapa layer di sini. Misalnya
Ini saya ganti warnanya warna kuning, dan di sini saya ganti warna hijau. Ya, misalnya saya tumpuk-tumpuk di sini. Misalnya warna merah saya mau taruh di paling atas, saya tinggal klik, pilih layernya, misalnya klik sini, lalu saya akan taruh di atasnya, paling atas, atau mungkin di antara hijau dan kuning saya taruh di tengahnya. Ya, jadi layer itu berguna untuk memisahkan di lapisan mana objek itu berada. Ya. Oke, kira-kira itu dulu pengenalan history, layer, dan layer style untuk tutorial kali ini. Untuk yang ingin menyaksikan video-video saya yang lain, bisa klik subscribe dan like di bawah ini. Dan untuk pertanyaan seputar tutorial ini bisa langsung bertanya di komen box di bawah ini atau via Twitter saya. Oke, kita ketemu lagi di video-video saya yang berikutnya, dan terima kasih.